Wabarakatuh. Sahabat beriman, maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa menolak dan menahannya. Apabila seorang manusia meninggal, maka tugas keluarga dan kerabat-kerabatnya yaitu mengurusi jenazah si mayit lalu menguburkannya. Setiap manusia yang mati pasti akan melalui alam kubur, alam barzah. Lalu pernahkah kita berpikir bagaimana kondisi manusia di alam kubur saat malam pertama? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton terus hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Alam barzah dinamakan alam kubur karena pada umumnya jika manusia meninggal dunia, dia dikubur dalam tanah. Namun bukan berarti orang yang tidak dikubur terlepas dari peristiwa-peristiwa alam barzah, sebab Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti yang diceritakan Rasulullah SAW dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang tak pernah beramal baik sedikit pun berkata kepada keluarganya, apabila ia meninggal, maka bakarlah dia, lalu tumbuk tulangnya sehalus-halusnya. Kemudian sebarkan saat angin kencang bertiup, sebagian di daratan, dan sebagian lagi di lautan. Lalu ia berkata, demi Allah, jika Allah mampu menghidupkannya, tentu Allah akan mengazabnya dengan asap yang tidak diasap dengannya seorang pun dari penduduk alam. Maka Allah memerintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan abunya yang terdapat di dalamnya. Maka tiba-tiba ia berdiri tegak, lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut? Ia menjawab, karena takut kepadamu dan engkau lebih mengetahui isi hatiku. Kemudian Allah mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bagaimana seorang berusaha untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal tersebut tidak dapat melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kejadian apa yang akan kita lalui setelah berada di alam kubur? Sahabat beriman, alam kubur itu menakutkan. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu an jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu an ditanya, disebutkan tentang syurga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tiada kondisi setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat. Maka ketika melihat syurga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rob, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, yang mengatakan, ya Rob, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksaannya dan lebih menakutkan. Wallahu a'lam. Tak hanya itu, gelapnya alam kubur ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau berkata, kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyelati wanita itu. Lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah mayat berada di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Padahal kematiannya membuat arsy bergerak. Pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur. Akan tetapi kemudian dibebaskan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat. Hadits riwayat Ahmad. Himpitan ini menimpa semua orang termasuk anak kecil. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat. Mu'jam At-Tabrani. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat Al-Barah bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Robmu? Dia si mayat menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari syurga dan berilah dia pakaian dari syurga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke syurga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi syurga dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus beraroma wangi. Lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang solih. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Hadits riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kitab Sahihul Jami, pertanyaan juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Robmu? Dia menjawab, aku tak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, aku tak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk. Lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka roh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka roh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan di alam kubur berlaku untuk semua, baik itu orang mukmin maupun kafir. Setelah mendapat pertanyaan dari kedua malaikat, kemudahan dan kesulitan tergantung dari derajat keimanan seseorang. Orang yang soleh mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Orang-orang kafir yang zalim dan orang yang berdosa mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya,
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surah At-Tur ayat 47. Sahabat beriman, segala kenikmatan duniawi telah sirna apabila seorang makhluk telah memasuki alam kubur. Malam itulah kita benar-benar dalam kesendirian, dicekam oleh kesunyian tanpa anak dan istri juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat ke kuburnya ada 3, lalu dia kembali dan yang tinggal bersamanya hanya 1, yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya, lalu kembali keluarga dan hartanya, dan yang tinggal hanya amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu keadaan di alam kubur pasti jauh berbeda dengan kondisi ketika hidup di dunia. Alam barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.